Nah, pemirsa, menyusul gantung raketnya The Minions, bagaimana selanjutnya nasib bulu tangkis Indonesia? Kita akan ulas lengkapnya bersama dengan pengamat olahraga ada Bungkus Naini. Bungkus, selamat siang. Selamat siang, Valencia. Bungkus, kalau seandainya kita analisa ya, kita hitung-hitung pada saat The Minions ini sudah memutuskan gantung raket, tapi usianya masih sangat muda saat ini. Kira-kira ini akan menandai ada kehilangan bulu tangkis hebat Indonesia atau bagaimana, Bungkus? Iya, sebetulnya bukan hanya Indonesia yang kehilangan. Seluruh dunia, saya pikir para pecinta bulu tangkis di dunia sangat kehilangan ya. Karena pasangan Minions ini pasangan yang unik ya. Cara main mereka, kemampuan mereka menyerang, kemampuan mereka bertahan, itu bisa dibilang dalam 5 tahun terakhir ini tidak ada duanya ya. Sejak mereka mulai muncul menjadi pasangan yang sangat tangguh tahun 2016 sampai 2021 sebelum era COVID, mereka ini bisa dibilang merajai begitu banyak turnamen, ada lebih dari 30 turnamen yang mereka menangkan yang levelnya cukup tinggi, dan mereka menangkan hampir semua gelar penting yang ada di dunia bulu tangkis ya, termasuk All England, termasuk Asian Games. Yang tidak bisa mereka raih mungkin hanya satu, Olimpiade, karena kebetulan mereka ini tidak beruntung, Olimpiadenya tidak bisa digelar karena COVID. Jadi memang menurut saya ini pasangan yang fenomenal yang mungkin akan sulit kita dapatkan dalam beberapa tahun ke depan. Tidak hanya Indonesia, masyarakat bulu tangkis dunia kehilangan pasangan Minion. Jadi tidak hanya Indonesia tapi masyarakat dunia ya. Tapi kalau menurut Bungkus mungkin tidak. Apakah alasannya karena belum ada partner yang pas bagi Kevin usai kehilangan Marcus yang sudah pensiun lebih dulu, Bungkus? Iya, sebetulnya kan problem mereka ini sudah terjadi sejak 2022 ya, ketika Marcus cederanya makin serius ya. Sejak itu kan Kevin juga kehilangan partner dan sempat dicoba berpasangan dengan pasangan yang lain. Kita melihat Kevin sempat bertarung di beberapa turnamen dengan Rahmat Hidayat. Sementara Marcus ketika mulai pulih juga sempat berpasangan dengan Raihan ya. Ini sebetulnya upaya dari PBSI untuk mengurangi beban pasangan ini ya, karena mereka sama-sama usianya juga sudah mulai beranjak ke kepala tiga, sehingga diberi pemain atau pasangan yang lebih muda dengan harapan ada pemain yang kerja di lapangan, pemain yang senior seperti Marcus dan Kevin ini tinggal ngatur istilahnya jadi playmaker. Tapi ternyata memang tidak mudah membentuk pasangan sekuat Minions ya, dan menurut saya memang tidak akan pernah bisa kita menemukan pasangan sehebat mereka, sehingga akhirnya hasil yang dicapai oleh pasangan Kevin bersama dengan Rahmat, kemudian Marcus bersama dengan Rehan itu tidak pernah maksimal seperti halnya pasangan Minions. Dan menurut saya itu memang hal yang lumrah. Mereka butuh waktu panjang, hanya saja mungkin di level Kevin, di level Marcus, kesabaran untuk memulai proses yang panjang itu mungkin sudah tidak lagi mereka miliki karena faktor usia ya. Kalau mereka harus ikut turnamen dari fase kualifikasi atau fase yang paling awal, itu pasti bebannya sangat berat. Karena itu mereka kemudian pada akhirnya memutuskan tidak bisa lagi memulai dari awal dan berharap ada langkah yang mungkin luar biasa. Tapi tampaknya langkah itu juga tidak mereka dapatkan meskipun sudah dicoba. PBSI juga saya pikir bukannya tidak berusaha, tapi sudah mencoba mencarikan pasangan yang tepat. Tapi ternyata memang sulit mendapatkan pasangan yang sesuai dengan karakternya dua pemain ini, tidak hanya Marcus, tapi juga Kevin. Sehingga akhirnya dua-duanya merasa jalan terbaik adalah mundur. Jadi ini saya pikir hal yang menyedihkan bagi kita semua, dan sekaligus menyedihkan juga bahwa sayang potensi Kevin yang masih sangat muda, lebih muda dibanding Marcus tentunya, tidak bisa dimanfaatkan karena sulitnya memang situasi yang dihadapi saat ini. Oke, sayang tapi karena situasi begitu ya. Tapi kalau menurut Anda tidak pasangan lain ganda putra yang paling mendekati performa The Minions? Dari segi cara bermain bisa dibilang nggak ada ya pasangan yang cara mainnya seperti ini, yang defense-nya sangat kuat, menyerangnya sangat kuat, permainan netnya di depan net sangat baik, sambarannya sangat cepat seperti Kevin itu menurut saya tidak ada sampai saat ini. Mungkin Malaysia punya pasangan seperti Aroncia Sohwayik yang cara mainnya juga cepat, tapi level permainannya masih di bawah Kevin. Jangan lupa loh, kelebihan Kevin dan Marcus ini konsistensi.
mungkin dalam 10 tahun ini kita tidak melihat ada pasangan lain yang bisa memenangkan turnamen-turnamen besar itu secara beruntun bisa sampai 4-5 kali. Dan itu hanya dilakukan oleh pasangan Minions ini. Pasangan lain rata-rata kalau sekarang juara, pekan depannya mungkin kalaupun juara lagi, tapi kemudian menurun di turnamen berikutnya. Karena memang level persaingannya sudah sangat ketat, sehingga untuk meraih kemenangan beruntun itu sekarang bukan lagi hal yang mudah. Tapi pada masanya Minions, Kevin dan Marcus itu bisa melakukan secara beruntun, bisa memenangkan 3, 4 atau bahkan 4, 5 turnamen secara beruntun dan semuanya turnamen top level gitu. Dan ini yang sulit Hmm. diulangi oleh pasangan manapun. Makanya seperti yang saya bilang tadi, sulit mengembalikan kejayaan Minions di era saat ini. Oke, jadi itu alasannya. Tapi kalau sekarang kan di kalangan warganet juga ramai diperbincangkan, ada yang diberikan julukan namanya The Babies. Menurut Bungkus, kalau seandainya bisa dilatih nanti seiring berjalannya waktu, apakah bisa jadi jauh lebih baik lagi ke depannya menyerupai atau setidaknya mirip lah dengan performa Minions? Ya, kita sebetulnya punya tiga pasangan yang saat ini bisa dibilang sebagai alternatif bagi Minions ya. Kita punya Fajarian yang kemarin sempat juara All England ya, atau dikenal sebagai pasangan Fajri yang nanti juga akan main di Olimpiade. Kita punya Bagas Fikri atau Bakri yang sekarang ini masih ada di peringkat ke-9 dunia, dan ada pasangan yang disebut sebagai The Babies ini, Leo dan Daniel, yang sekarang ada di peringkat ke-13 BWF, tapi mereka di peringkat Road to Paris, mereka sekarang peringkatnya ke-14, sehingga cukup berat memang untuk mendapatkan tiket ke Paris. Nah, cara mainnya Leo dan Daniel ini berbeda kan, apalagi dari segi postur juga sangat berbeda. Jadi kalau Minions ini bisa dibilang mereka bisa bergantian main di depan ya, walaupun seringnya Marcus yang menjadi tukang gebuk ya, sementara Kevin yang menjadi pengaturnya atau playmakernya. Tapi kalau Leo dan Daniel ini bisa dibilang ya tidak banyak pilihannya. Leo yang jadi playmaker, Daniel tukang gebuknya, apalagi power smash-nya Daniel itu kan sangat kuat, termasuk salah satu pemain dengan power smash terkuat di dunia saat ini ya. Jadi cara mainnya berbeda, itu saja sudah berbeda. Jadi memang tidak mudah kita mendapatkan pasangan dengan karakter main yang sama, dan tidak harus menurut saya. Yang penting karakter mainnya seperti apapun, yang penting saling mengisi, yang penting saling melengkapi. Nah, Leo dan Daniel ini saling melengkapi. Leo bagus dalam mengatur permainan di depan net, Daniel kuat dalam serangan. Nah, yang agak mirip bisa main sama-sama di depan belakang mungkin pasangan Bakri ya. Nah, cuma ya itu tadi kecepatan permainan mereka, kekuatan defense mereka memang tidak sekuat Minion saat ini. Mungkin masih terus berkembang ya, karena mereka juga masih cukup muda. Nah, di luar tiga pasangan itu kita masih punya pasangan yang saya harap juga bisa berkembang nanti ya. Kita tahu bahwa Yeremia saat ini sudah tidak lagi berpasangan dengan pasangan lamanya Pramudia, dan sekarang dia dipasangkan dengan Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat ini kan pernah dipasangkan juga dengan Kevin. Nah, pasangan muda yang sekarang ini bisa merupakan yang disebut sebagai pasangan gabungan ini, pasangan Yere dengan pasangan Rahmat Hidayat ini mudah-mudahan juga bisa berkembang. Kita juga masih punya 4 pasangan baru loh di Platnas PBSI saat ini ya, pasangan-pasangan muda yang menurut saya potensinya juga ada ya. Ada Raihan ini pernah berpasangan dengan Marcus, akan berpasangan dengan Putra Erwiansa. Putra ini pemain yang pernah menjadi finalis ganda putra di kejuaraan dunia 2022. Ini pasangan yang menurut saya potensial. Masih ada 3 pasangan muda lainnya yang juga ada di Platnas, sehingga lapisan-lapisannya memang cukup banyak ya. Jadi di lapisan atasnya ada 3 pasangan tadi, ada Fajri, ada Bakri, ada Leo Daniel. Kemudian di tengahnya ada pasangan bridgingnya, itu ada Yeremia dengan Rahmat. Di bawahnya ada 4 pasangan muda yang sekarang ini mulai menghuni pelatnas. Nah, ini kita harus terus kembangkan kemampuan mereka, karena sekarang persaingan di ganda putra luar biasa. Di 25 Baik. besar peringkat BWF itu Malaysia punya 4 pasangan yang peringkatnya masuk 25 besar. China Taipei Oke. punya 4 pasangan yang masuk 25 Hmm, besar. Jepang punya 3 pasangan, dan kita juga punya 3 pasangan. China juga punya 3 oke. pasangan. Artinya kita kalau tidak hati-hati mungkin bisa disalip oleh pasangan-pasangan Malaysia yang sekarang juga Oh. cukup berkembang permainannya. Oh, jangan sampai ya Bungkus ya, jangan sampai disalip sama pasangan dari negara lain. Tapi Bungkus, kalau dari penjelasan yang tadi berarti Indonesia kan sudah melakukan regenerasi ya. Kalau seandainya The Minions gantung record, ada lagi nih layer yang selanjutnya. Kalau menurut Anda, pekerjaan paling berat PBSI untuk memastikan supaya Indonesia tetap punya pebulu tangkis handal, apa itu Bungkus? Ya, sebetulnya kita tidak pernah kekurangan bakat ya, karena ganda putra bulu tangkis ini termasuk paling disukai oleh masyarakat ya. Anak-anak ini lebih senang nonton permainan ganda dan lebih banyak menekuni permainan ganda dibanding tunggal bahkan. Karena itu saya pikir dari segi potensi kita tidak pernah kekurangan. Nah, yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita memberi kesempatan yang tepat ya.
Bukan berarti kesempatan dapat tuh banyak dikirim ke turnamen. Bukan, karena banyak dikirim tapi tidak tepat juga hasilnya tidak maksimal. Jadi dikirim ke turnamen-turnamen yang sesuai dengan potensi mereka. Hmm. Jadi artinya kalau mereka levelnya masih di level 100 International Challenge, ya mereka turnamennya banyak di situ dulu. Nanti kalau sudah sering menang di situ mungkin naik ke turnamen level 250, lalu berikutnya sudah matang di sana naik di level turnamen 500, terakhir baru naik di turnamen yang level 750 dan 1000. Itu semua harus dilakukan secara Oh. bertahap dan itu butuh kesabaran. Ini kuncinya. Karena sekarang di level dunia ini persaingannya sangat ketat, jadi butuh waktu, kesabaran untuk melihat hasilnya. Nah, Malaysia Hmm. melakukan itu, banyak mengirim pemainnya, Jepang juga melakukan itu, banyak mengirim pemainnya ke turnamen-turnamen kecil yang mungkin orang nggak pernah dengar nama turnamennya, di Lithuania, di Hmm. Nantes, di Prancis, di turnamen-turnamennya mungkin jarang terdengar. Tapi dengan cara itulah mereka mendapatkan kesempatan bermain, dengan cara itulah mereka mendapatkan kesempatan untuk merasakan bermain di level tinggi, di perempat final, di semifinal, Ah. sehingga mental juaranya terbentuk. Nah, pemain kita harus melakukan itu juga. Pemain-pemain muda seperti yang saya bilang tadi, seperti Raihan, yang pasangan dengan putra saat ini juga harus banyak main di level yang cukup rendah dulu sekarang di International Challenge 250, baru nanti mereka Baik. diorbitkan ke level yang lebih tinggi. Nah, cuma itu harus Hmm. sabar. Jadi jangan Baik, pengen jadi buru-buru udah pernah juara di International Challenge, pengen buru-buru naik ke 500. Nggak taunya di 500 sulit mendapatkan prestasi. oke, oh jadi itu Akhirnya tips lama-lama dari frustrasi Bungkus sendiri. ya. Nah, ini yang Itu saya adalah pikir masukan dari harus Bungkus. diyakinkan pemainnya juga. Oke, jadi jangan buru-buru tapi harus main juga di ajang-ajang yang mungkin tidak sebergengsi yang sering kita dengar namanya begitu ya. Tapi Bungkus, yang Iya, paling betul. dekat, yang paling ditunggu, yang paling bergengsi nanti adalah ini Olimpiade. Nah, kalau menurut Bungkus nanti Iya, bagaimana peluang cabang olahraga bulu tangkis Indonesia ini di Olimpiade? iya, saya masih berharap Fajri ya, karena mereka terakhir juga masih bisa bermain bagus dan menjadi juara All England. Artinya secara potensi Fajar dan Rian ini punya potensi untuk menjadi pasangan yang terkuat di dunia. Cuma memang Fajar Rian ini salah satu problemnya konsistensi ya, karena memang beberapa kali mereka ini juga mengalami cedera ya, terutama Rian. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa tampil konsisten kalau turnamennya beruntun. Biasanya kalau turnamennya 2-3 kali beruntun, mereka bagusnya hanya di salah satu atau paling banyak dua. Jadi mereka mereka tidak bisa konsisten seperti halnya zaman Minions dulu. Nah, ini penting bagi PBSI mengatur pengirimannya. Kapan saatnya Fajar Yani diturunkan, kapan saatnya mereka tidak perlu main di event tersebut. Yang penting kan sekarang mereka sudah hampir pasti meraih tiket ya ke Olimpiade Paris. Sekarang tinggal diatur bagaimana kondisi mereka di Paris nanti dalam kondisi terbaik. Kalau Fajar dan Rian dalam kondisi terbaik, begitu juga dengan Bakri mungkin ya dalam kondisi yang bagus juga. Saya masih yakin kita masih punya peluang meraih medali di ganda putra ya. Tunggal putra juga saya optimis ya. Ada Jojo, ada Ginting, terutama Jojo yang sedang sangat bagus belakangan ini. Uh, Gregoria juga tidak mustahil bikin kejutan. Nah, kita masih punya peluang untuk meraih medali emas di Paris nanti. Insya Allah bisa. Oke, jadi Indonesia pasti punya peluang untuk meraih medali emas. Bungkus yakin, saya yakin pemirsa di rumah juga pasti yakin. Terima kasih Bungkus Ya. Neni, pengamat olahraga sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Newsline. Pemirsa, nanti usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.